Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, welcome back to my channel. Wih, udah kayak iya aja ya welcome back. Ya memang belakangan ini udah hampir mau 1 bulan ya. Saya kira-kira nyampe nggak ya? Nggak upload ya, nggak coba ngobrol sharing ya, kangen juga sih sebetulnya sharing-sharing sama teman-teman. Kemarin sempat drop teman-teman ya, saya kondisinya tidak memungkinkan sekali ya, banyak aktivitas yang betul-betul saya tidak bisa lakukan baik online ataupun offline juga ya. Tapi alhamdulillah ya, karena memang ya musimnya kali ya, ya sekarang alhamdulillah mendingan lah kasarnya kan gitu. Jadi ya bismillah aja, mudah-mudahan teman-teman di luaran sana ya tidak mengalami gangguan kesehatan ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Namun belakangan ini ya sebetulnya sih bukan baru-baru ini ya saya mendengar tentang URL ya, perdebatan teman-teman di luaran sana tentang URL domain daripada Pi Network. Banyak tuh yang apa namanya membahas itu, kemudian katanya ada apa namanya domain atau website teknologi daripada Pi Network ini katanya mengalami downgrade dan lain sebagainya ya. Oke lah, itu mungkin pemahamannya, saya nggak mau ambil pusing sih sebetulnya. Ya sudahlah, emang pemahamannya ke situ kali arahnya. Jadi ya kadang-kadang gimana ya, jadi memang hal semacam itu perlu apa namanya base education, artinya memang edukasi dasar dari awal. Sebetulnya URL itu apa, domain itu apa, kemudian fungsinya, manfaatnya ya. Harusnya sih memang seperti itu. Jadi biar ada domain-domain baru yang banyak bertebaran saat ini ya, kita juga paham ya, bisa memahami itu semua. Nah, dikarenakan memang banyak perdebatan itu terkait masalah Pi Network ya, jadi ya saya sih bukan berarti mau ini kita sharing aja. Nah, saya juga belajar, artinya saya juga nyari-nyari informasi ya, belajar ke yang lain juga. Akhirnya kita berbagi ya, saya sampaikan lagi ke teman-teman apa yang saya pahami. Nah, jadi ya kita coba pelajarin dulu apa itu URL. Nah, URL ini kan singkatan daripada Uniform Resource Allocator. Ya, jadi artinya adalah pencarian sumber daya yang seragam. Ya, dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai alamat di web. Jadi misalkan kalau teman-teman ada bisnis ini, ya coba alamat webnya kirim. Nah, kan gitu ya. Alamat webnya kirim, nah itu udah tercantum ada URL di dalamnya. Itu adalah referensi ke sumber daya yang menentukan lokasinya di jaringan komputer dan mekanisme untuk mengambilnya, artinya mengambil daripada sumber yang kita akses. URL adalah tipe khusus dari Uniform Resource Identifier, meskipun banyak orang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Itu saya ambil sumber, saya coba cek di Wikipedia, jadi teman-teman bisa cek ya pemahaman daripada URL. Ada sumber lain mengatakan bahwa URL atau singkatan dari Uniform Resource Allocator itu adalah rangkaian situs web yang tertera ya, berisikan nama folder, protokol, bahasa dan sebagainya. URL tidaklah sama dengan domain, yang dimana domain adalah nama situs ya, nama situs atau nama project. Sementara URL akan mengarahkan pengguna ke salah satu halaman dalam situs tersebut. Jadi yang mengarahkan ke halaman, ke isi daripada halaman itu, ada folder apa, ada menu apa, nah itu adalah URL-nya. Fungsinya ke sana. Contoh misal https www.google.com ya, www.google.com misalkan. Nah, URL ini ya itu yang https://w.google.com itu secara keseluruhan bisa dikatakan URL. Namun di situ akan terpecah juga. Nah, ya jadi URL di sini adalah https:// itu adalah salah satu utama daripada URL-nya. Nah, dengan HTTP atau HTTPS ya,
Nah, kan ada dua. Nanti kita coba pahami. Nah, URL terdiri dari beberapa komponen seperti protokol, seperti HTTP dan HTTPS, ada dua ya. Ya, sebelum HTTPS kan dulu HTTP. Nah, di dalam URL itu ada HTTPS atau HTTP tadi, kemudian nama domain, ya jalur, dan mungkin juga parameter. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu HTTP atau HTTPS? Nah, ini singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS. Ini adalah versi atau perpanjangan dari yang lama, yaitu HTTP. Ya, Hypertext Transfer Protocol saja, tidak ada secure-nya. Tapi kalau sudah ada secure-nya, artinya aman, yang lebih aman. Di HTTPS ini, peramban dan server akan membuat koneksi yang aman dan terenskripsi sebelum mentransfer data. Itu untuk HTTPS ya. Nah, jenis-jenis URL misalkan perlu kita pelajarin bersama juga. URL relatif ya. URL relatif menentukan alamat berdasarkan alamat yang sedang aktif pada saat itu. Kalau misalkan URL kan ada yang nggak aktif. Ya, ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Tergantung nanti relate dengan domainnya. Kalau misalkan kadang-kadang kan kita mengakses link itu nggak kebuka, ada malah 404 atau apa. Nah, itu berarti udah nggak aktif. URL yang digunakan tidak aktif karena URL itu adalah deteksi daripada isi folder website itu sendiri. Ya, jadi HTTPS yang digunakan di situ, walaupun HTTP ataupun HTTPS yang digunakan di situ, artinya si domainnya aktif, maka dia akan read. Kalau misalkan si domainnya nggak aktif, maka HTTP pun tidak akan bisa membaca, tidak akan bisa menyuguhkan ke layar handphone kita atau desktop kita. Gitu. Nah, jadi relatif ya, menentukan alamat berdasarkan alamat yang sedang aktif pada saat itu. Susunan alamatnya tidak baku dan hanya merujuk pada dokumen yang sedang dibuka. Artinya dokumen yang memang boleh dibaca oleh halayak, boleh dipelajari websitenya oleh umum. Nah, jadi kalau misalkan yang sudah close, itu kita hati-hati juga, tanda tanya. Ini ada apa dengan pengembang? Ini ada apa dengan website? Apa developernya dan lain sebagainya? Artinya websitenya aja sudah tidak bisa diakses kan gitu ya. Kemudian jenis-jenis URL ini, yang pertama tadi URL relatif ya. Nah, kemudian yang kedua URL absolut. Nah, ada URL yang memiliki alamat yang disertai dengan domain ya, dan lokasi dokumen dengan format domain directory domain. Artinya apa? Artinya memang URL ini lokasi dokumen, format domainnya ini sudah betul-betul absolut dengan URL itu sendiri. Contoh misal, oke, tetap kita menggunakan yang umum, yang publish HTTPS, tetapi memang di sana tidak akan mengalami seperti jenis URL relatif tadi yang bisa op karena memang sudah dipermanenkan, makanya URL absolut di sana. Jadi artinya gini, misalkan perusahaan itu masih aktif ataupun tidak, website-nya tetap on. Itu biasanya menggunakan jenis daripada URL absolut. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang apa fungsi URL itu yang harus kita pahami? URL mempunyai peranan penting katanya. Ya, peranan penting dalam internet dikarenakan membuat mengakses internet dapat mencari berbagai hal yang diinginkan, serta beberapa fungsi URL lainnya, yakni memberi nama dokumen pada website, mengenai dokumen pada website, dan memudahkan pengguna untuk langsung mengakses file di internet. Itu fungsi URL, kita mengakses file, ada file apa di website itu, di domain itu, yang disuguhkan ke kita. Ya, misalkan bacaan lah, video kah, gambar kah, kan gitu. Ya. Nah, jadi di situ fungsi URL itu. Jadi kalau misalkan kita HTTPS, tetap awalnya HTTPS misalkan p. apa misalkan, ya awalnya p, atau misalkan pnetwork apa misalkan, atau .com atau apalah belakangnya domainnya, nggak jadi masalah. Nah, nanti dengan seperti itu kita bisa mengakses konten daripada pnetwork itu sendiri. Nah, sekarang yang harus kita pahami juga selain daripada fungsi URL tadi, sekarang domainnya yang penting. Ini penting juga. Bagaimana dengan domain? Nama domain ini sering disebut adalah nama yang mudah diingat, yang terkait dengan alamat IP fisik di internet.
Nah, tergantung proyeknya apa. Misalkan proyeknya P-Network, ya itu kan artinya nama perusahaannya P-Network, nama pengembangnya P-Network, ya udah domainnya juga P-Network kan gitu. Misalkan ya, nama unik ini muncul biasanya setelah add ya di alamat email. Nah, ini salah satu domain juga, misalkan @yahoo. Nah, itu berarti domainnya Yahoo. @gmail berarti domainnya Gmail. Ya, kalau untuk di email ya, di alamat web. Nah, kalau misalkan setelah www apa? Nah, misalkan www.pinetwork.com. Nah, berarti domainnya itu Pinetwork-nya, namanya. Nah, misalkan www.contoh.com, ya itu contohnya itu adalah domainnya. Nah, itu akan relate ke alamat fisik. Karena kenapa? Karena domain itu terikat dengan IP address. Jadi kalau misalkan kita membuat apa, misalkan channel saya Crypto in Web Channel, dibikin website, itu akan relate dengan lokasi saya secara fisik, ya secara alamat real. Itu akan terbaca, akan terlacak karena ada IP address, gitu ya. Beda dengan HTTPS, itu nggak ada relate dengan IP address karena memang dia publik, hitungannya adalah HTTPS itu memang salah satu tadi yang sudah dijelaskan di atas bahwa komponen atau protokol yang membantu kita untuk search, mencari daripada pencarian kita di website tersebut, membuka file-file atau dokumen-dokumen tersebut, gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan IP address ya domain itu. Nah, sekarang apa perbedaan domain dengan URL? Ya itu jelas sebenarnya di atas kan. Domain itu nama situs atau nama perusahaan boleh, atau nama apa aja, sementara URL akan mengarah pengguna ke salah satu halaman dalam situs tersebut. Itu yang mendorong kita untuk mengakses. Setiap URL berisi nama domain serta komponen lain yang diperlukan untuk menemukan halaman atau konten tertentu ya. Nah, jadi sekarang gini, bagaimana dengan URL dan domain P-Network? Ya jelas sama lah, nggak bakalan jauh gitu loh sebetulnya kan. Gini, ada URL digunakan apa URL yang digunakan P saat ini misalkan gitu ya pertanyaannya. Nah, awalnya kan kemarin tuh ada P double // Oke, dan sekarang kenapa kok menjadi balik lagi ke HTTPS // ya kan? Keduanya jadi gini, untuk P // atau HTTPS // itu sebenarnya dua-duanya bisa digunakan untuk P-Network. Karena kenapa? Karena P ini adalah URL. Jadi P-Network menciptakan URL sendiri, punya URL sendiri, punya akses sendiri, punya jalur sendiri. Nah, untuk adopsi daripada URL-nya P itu kan belum memasyarakat. Yang betul-betul mendunia saat ini, yang menguasai kehidupan internet dunia adalah HTTPS // Itu yang menguasai. Itu ada yang jatuh tuh. Itu yang menguasai. Nah, kalau untuk P // itu belum memasyarakat. Bagaimana supaya P-Network ini memasyarakat dan mudah diakses, mudah ditemukan? Gitu loh. Bukan berarti downgrade ya. Jadi ini adalah salah satu trik ya developer atau core team supaya mudah ditemukan di dunia internet. Apa? Oh ya udah, berarti gunakan juga URL lama, URL yang ada, yang sudah ada, yaitu HTTPS. Karena HTTPS ini adalah compatible. Compatible apa? Menjadi jembatan antara Web 2 sama Web 3. HTTPS ini bisa diakses di Web 2, bisa di Web 3, bisa. Gitu loh. Sementara P // di Web 2 itu akan menemukan kesulitan sendiri untuk diaksesnya. Ini yang jadi problem. Nah, ketika P ingin meluas ya adopsinya ke seluruh dunia, berarti mau tidak mau harus membuka jembatan itu. Bukan berarti downgrade. Ini yang harus dipahami. Jadi semata untuk memperluas adopsi, bukan downgrade. Atau seolah misalkan URLP itu gagal, ada yang bilang begitu, alias tidak bisa bersaing atau apalah tuduhannya. Nah, ini harus diluruskan. Makanya kan saya bilang, yuk dasarnya kita pahami dulu. Nah, itu loh yang saya ingin sharingkan. Makanya lucu kalau orang yang memperdebatkan seperti itu, ya artinya basicnya juga belum paham. Nah, sekarang kita lari mengapa nama domain P-Network berubah dari .p menjadi pnet.com. Jadi .com belakangnya, diawali juga pnet, ya kan?
Nah, lagi-lagi teman-teman, itu ini domain berhubungan. Tadi kan URL-nya. Nah, sekarang domainnya. Domain yang mudah diakses dan mudah dibaca secara mesin ya, secara teknologi di Web 2 itu sudah jelas mempermudah aksesnya adalah dari komunitas Web 2 itu adalah .com, karena memang itu yang paling lama. Yang merajai di dunia internet sekarang kan domainnya adalah .com. Ya kan? Nah, belakangnya ya, tapi domain depannya tuh bebas, tergantung perusahaannya. Sekarang Pinet. Ya ini P-Network ini adalah membuat domain Pinet, belakangnya .com. Untuk apa sih tujuannya? Kok bisa dari .p belakangnya ke .com, tapi nama domainnya Pinet misalkan. Kemarin kan sempat tuh Nicholas menjelaskan ya di artikelnya bahwa kita ada migrasi katanya begitu ya. Nah, migrasi ini bukan berarti beralih migrasi secara total, kita downgrade, bukan begitu teman-teman. Artinya ketika pun memang domain dirubah itu nggak pengaruh sebetulnya, tidak ada pengaruh apapun ya terhadap teknologi atau misalkan adanya pelopor daripada Web3 P-Network ini, tidak ada pengaruh, nggak ngaruh sama sekali. Bukan berarti jadi kan ada orang tuh yang jadi seolah-olah kayak saingan gitu loh, memperbaningkan, memperdebatkan bahwa oh ini gini Web tuh dong, ya .com dong daripada .p segala macam bla bla. Ya apa sih untungnya memperdebatkan situ? Enggak. Yang penting kan di sini tujuannya adalah mempermudah akses. Nah, mempermudah akses, memperluas adopsi, kan itu tujuannya. Ya kan? Nah, sekarang untuk memperluas adopsi itu harus balance antara teknologi lama dengan teknologi yang terbarukan. Teknologi yang terbarukan apa? Misalkan sekarang banyak yang mengadopsi Web3. Artinya migrasi, transisi saat ini dari Web 2 ke Web 3 ya harus compatible dong. Harus relate dong. Jadi nggak egois kan gitu. Orang dipaksa pindah tanpa ada jembatan, mau bagaimana nyebrangnya? Kan gitu ya. Jadi tujuannya itu sebetulnya teman-teman. Jadi nggak usah aneh. Belakangnya awalnya .p kenapa jadi .com sekarang? Ya nggak usah aneh juga. Suatu saat kalau misalkan memang adopsi sudah banyak di P-Network, sudah meluas, sudah ratusan juta bahkan misalkan seperti itu, bahkan mungkin adopsinya bisa miliaran seperti .com sekarang, ya why not? P-Network nanti akan kembali menjadi .p bukan .com lagi. Kenapa enggak? Bisa kok. Yang penting sekarang jembatannya dibuka dulu. Nah itu tadi untuk memperluas adopsi. Jika adopsi sudah merata, ada kemungkinan URL pun dikukuhkan. Mungkin p.double// kayak gitu ya. Sebagai pelopor daripada URL di Web3 yang diusung oleh P-Network. Jadi nggak bergantung terus kepada URL lama. Ya, mengapa kok bisa demikian? Ya tujuannya kan jangka panjang. Kalau misalkan memang teknologi yang digunakan kita adalah blockchain, jelas misalkan untuk Web 2 URL lama itu tidak menggunakan blockchain, misalkan contoh seperti itu. Artinya para pengembang terbatas, tidak bisa menggunakan kreativitasnya yang berhubungan dengan blockchain. Teknologi yang berhubungan dengan blockchain tidak bisa karena memang tidak menggunakan itu. Tetapi ketika URL itu adopsinya akan nanti ke depannya adalah dibuka secara totally di Web3 oleh P-Network, ya di Web3 oleh dengan URL baru, itu akan memperluas nantinya adopsi daripada pengembang kreativitas orang di seluruh dunia. Kan tujuannya ke sana. Ketika kreativitas orang di seluruh dunia ini adalah semakin banyak menggunakan itu, berarti hukumnya adalah penggunaan Picoin akan semakin banyak. Ketika itu akan semakin banyak, value akan semakin tinggi karena langka, karena berebut nantinya. Tujuannya kan ke sana, sudah terbaca jelas sudah. Gitu. Jadi perlu memahami juga kita Web3, perlu memahami juga Web 2. Sebenarnya kalau untuk Web 2 sama Web 3 saya sudah jelaskan, ada 2 video saat itu ya, udah lama juga saya sampaikan di video saya. Jadi gitu teman-teman. Jadi semuanya ada keterhubungan, ada relate-nya. Gitu loh. Nah ya jadi pertanyaan jadi gini loh. Sejauh ini ya yang saya temukan, ini baru Nicholas berani membuka, sebelumnya adalah membuka daripada URL sendiri, yaitu
P double dot double slash. Sebelumnya belum ada pengembang yang berani merujuk ke arah sana dengan menggunakan teknologi Web3. Belum ada. Baru Nicholas. Gitu loh. Nah, kendati pun sekarang menggunakan RTP nggak masalah. Itu kan jembatan aja. Nah, kemudian sorry. Saya sebenarnya masih batuk, teman-teman. Nah, untuk masalah di dashboard Pi Network, teman-teman bisa ada 2 tombol itu kan untuk dipelajari ya. Jadi ini informasi tambahan aja untuk saat ini di dashboard Pi Network, teman-teman boleh dicek di sana tentang KYC tentatif. Jadi teman-teman tinggal melakukan penyempurnaan ya. Bahasa kasarnya sehari-harinya begitulah. Artinya tentatif. Teman-teman yang punya status KYC tentatif silahkan tinggal sempurnakan KYC-nya dengan mengikuti petunjuk. Ya, di sana ada selfie. Ada selfie, nanti di sana kalau sudah oke approve nanti full 100% KYC-nya, bukan tentatif lagi. Kalau tentatif kan baru 50%. Gitu. Jadi untuk teknisnya ya silahkan dipelajari aja. Itu kan ada tombolnya, tinggal klik, dibaca dulu, ditranslatekan, dibaca. Setelah dibaca nanti ada videonya juga ya. Di sana udah jelas kok, videonya ada, bacaannya ada, udah tinggal ikutin aja. Oke, itu aja teman-teman ya informasi kita sharing kali ini. Mohon maaf saya baru upload lagi dalam waktu yang lama, saya off, tapi ya insya Allah mudah-mudahan ya pelan-pelan kita bisa selalu sharing. Kalau sehat ya saya juga ingin sharing, kalau sakit ya kemarin ya mau bisa apa kan. Ya teman-teman, oke ya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mohon teman-teman hindari perdebatan masalah URL dan domain yang digunakan Pi Network dengan memperbandingkan Web 2, Web 3 dan sebagainya. Itu nggak ada urusan sebetulnya ya, yang penting kita paham tujuannya kan buat apa, itu aja. Itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.